welcome to NutriCast, nourishing your journey to a breakthrough future with me, Ashifa dari Gizi Masyarakat 59. Selamat pagi teman-teman Nutrizen, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, karena di minggu ke-7 ini tentunya kita pasti hektik dan mungkin banyak yang tumbang atau capek, bahkan kurang tidur karena begadang ngerjain tugas. Tapi nggak apa-apa, karena di NutriCast ini kita hadir untuk menemani kalian sekaligus membangun semangat supaya belajarnya lebih fokus lagi. Tapi sebelumnya, teman-teman Nutrizen tahu nggak sih kalau ada pepatah yang mengatakan sebuah mimpi yang hebat dimulai dari suatu harapan. Makanya di NutriCast episode perdana ini kita bakal ngebahas salah satu hal yang dimimpi-mimpikan oleh banyak orang, khususnya mahasiswa dan aku sendiri. Apalagi kalau bukan IISMA, Indonesian International Student Mobility Awards, di mana ini merupakan salah satu program beasiswa dari pemerintah melalui Kemendikbud kepada para pelajar Indonesia yang terpilih dan berkesempatan untuk berkuliah di luar negeri. Siapa sih yang gak mau IISMA? Aku yakin pasti di antara Nutrizen semua juga sama halnya kayak aku, yang ingin banget dan pengen banget join IISMA tapi bingung mau mulai dari mana. Nah makanya teman-teman Nutrizen di rumah simak NutriCast ini dari awal sampai akhir ya, karena di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama salah satu orang yang punya pengalaman dan juga background di IISMA. Penasaran siapa orangnya? Karena beliau adalah salah satu mahasiswi cantik dari Gizi Masyarakat Angkatan 58, Kak Siti Fatimah Az-Zahra. Halo Kak Zara, gimana kabarnya hari ini? Halo, kabar aku hari ini alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Nah, sebelumnya aku mau makasih banget karena Kak Zara udah mau ngeluangin waktunya untuk hadir di NutriCast episode perdana. Dan aku seneng banget jujur bisa ngomong langsung sama Kak Zahra untuk ngebahas tentang IISMA. Boleh kan Kak aku kulik-kulik tentang boleh pengalaman banget. IISMA? Oke. Aku sih penasaran Kak, karena kan IISMA ini salah satu hal yang pengen-pengenin nih sama banyak orang, khususnya mahasiswa dan aku sendiri. Gimana sih Kak awal mula Kak Zara ini memutusin untuk ikut IISMA? Oke, jadi mungkin aku bakal jelasin tahap aku sampai gimana akhirnya aku memutuskan untuk ikut IISMA. Jadi emang dari SMP itu aku udah ada keinginan untuk belajar nih di luar negeri. Terus pas aku tahun pertama berkuliah, kebetulan ada kakak kelas aku dari SMA yang juga anak IPB itu menjadi award IISMA angkatan pertama. Jadi aku emang udah tahu program IISMA dari tahun pertama. Habis itu pas semester 4 dibuka pendaftaran, aku langsung nyoba karena menurut aku itu kesempatan yang bagus dan juga aku mau mencoba hal baru gitu. Oke, berarti dari cerita Kak Zahra ini, Kak Zahra emang udah tahu IISMA dari lama dan mau ikut. Nah, itu kan informasi IISMA itu kadang kita suka bingung kan Kak dapatnya dari mana. Nah, Kak Zahra itu emang pure nyari sendiri atau emang dari gizinya juga ada informasi tambahan Kak? Ya mungkin mengenai informasi karena emang aku udah taunya lumayan lama dan aku itu tahu pertama emang pas aku belum bisa daftar kan sebenarnya. Jadi aku lebih banyak cari tahu mandiri awalnya dari website. Yang paling membantu sih menurut aku website IISMA. Selain itu juga dari sosial medianya, dari Instagram dan juga lihat pengalaman awardee melalui sosial media juga seperti YouTube gitu. Habis itu kalau misalnya dari departemen sendiri ya dari Gizi itu sempat ada di-share tentang program IISMA, kalau nggak salah itu sama Dr. Noval di grup angkatan. Nah, itu dihubungkan ke ICO-nya IPB, jadi terpusat pendaftaran dan informasi tentang IISMA di IPB itu di Direktorat Pendidikan Internasional IPB. Oke, jadi sebenarnya sebagai anak gizi kita punya privilege ya Kak, untuk dapat informasi lebih yang lengkap dan juga terstruktur gitu ya Kak? Iya. Nah, tapi sebelumnya Kak, ada nggak sih pro kontra sebelum Kak Zahra emang fix mau ikut IISMA? Karena kan kita tahu di Gizi sendiri ada beberapa matkul prasyarat yang emang wajib diambil dan nggak bisa ngambil mata kuliah selanjutnya di semester selanjutnya kalau misalnya si mata kuliah ini itu nggak diambil gitu Kak. Oke, jadi emang itu ya salah satu kontranya dan mungkin emang kontra yang paling harus dijadikan pertimbangan gitu karena aku pas kemarin berangkat itu di semester 5, jadi aku meninggalkan matkul-matkul yang menjadi prasyarat mata kuliah di semester selanjutnya. Jadi konsekuensinya adalah aku bakal lulus telat
Dan jadi semester depannya aku bakal turun angkatan, jadi ikut ke angkatan bawah gitu. Itu kontranya, tapi menurut aku pro-nya banyak banget dan pro itu, menutupilah kontranya dari ikut ISMA gitu. Buat pro-nya sendiri mungkin yang utama buat aku ada 2. Yang pertama, itu aku jadi dapat banyak kesempatan baru. Dan ini tuh sangat membantu aku untuk mengenali diri aku sendiri gitu, karena kan aku terekspos ke budaya yang sangat berbeda, sistem pembelajaran juga berbeda, terus ketemu juga sama orang dari seluruh penjuru dunia gitu yang macam-macam, dan ya pakai bahasa ya di sana kan pakai menggunakan bahasa Inggris gitu ya, jadi, banyak kesempatan baru, terbuka kesempatan baru, banyak hal yang bisa aku explore selama aku di sana. Nah untuk yang kedua, pro utama yang kedua menurut aku itu adalah kesempatan aku untuk belajar secara multidisiplin. Jadi, selama ISMA itu aku ngambil mata kuliah yang dari berbagai macam jurusan dan fakultas gitu. Dan aku jadi, punya kesempatan untuk belajar salah satunya adalah disiplin ilmu namanya Cognitive Neuroscience. Yang di mana kalau di Indonesia sendiri mungkin tuh belum, established sebagai suatu, bidang ilmu yang ditaruhkan untuk, teman-teman jurusan teman-teman, sarjana S1 gitu. Jadi, dan aku ke sana belajar cognitive neuroscience di tempat yang research-nya emang lagi berkembang banget. Jadi menurut aku itu suatu hal yang seru dan selain itu, selain belajar cognitive neuroscience kayak tadi aku mention multidisiplin, aku juga belajar manajemen, belajar psikologi. Jadi mungkin, kalau efeknya ke kita ya sebagai jurusan gizi, aku bisa melihat masalah gizi itu lebih komprehensif gitu. Mungkin itu. Wow, ternyata banyak ya insight baru yang mungkin di Gizi IPB sendiri belum menyediakan. Nah, tadi Kak Zara juga sempat mention tentang sistem pembelajaran. Kira-kira ada nggak sih Kak sistem pelajaran yang emang bedanya tuh signifikan gitu selama Kak Zara tadi belajar di luar dan di IPB? Oke, jadi mungkin terkait perbedaan sistem pembelajaran yang utama itu ada 2. Yang pertama, perbedaan sistem kuartal dan semester. Kan kalau kita di IPB pakai semester ya, Iya. sementara aku di sana kemarin pakai, kuarter. Jadi aku ngambil 2 kuarter yang ekuivalen dengan 1 semester. Aku ngambil summer quarter dan fall quarter. Bedanya tentunya periode waktunya, jadi masing-masing kuarter pasti lebih cepat selesai daripada semester. Habis itu selain perbedaan kuartal dan semester, yaitu yang kedua adalah, yang mau aku highlight itu ada bukan perbedaan juga sih, cuma di sana ada resource yang bisa aku manfaatkan sebagai mahasiswa itu adalah namanya office hour. Jadi office hour ini adalah waktu yang disediakan oleh profesor atau dosen untuk menerima mahasiswa di luar jam kuliah. Nah, ini bisa nanya apa aja di sini, bisa nanya yang belum sempat ditanyakan selama di kelas atau mungkin mau konsultasi karir, masa depan tuh juga bisa. Dan menurut aku itu sebuah apa ya, karena di sini mungkin masih jarang ya Iya. ada office hour yang emang alokasi waktunya ada gitu dan Iya. tetap. Jadi itu sih yang menurut aku beda gitu. Oke, mungkin itu kayak konsultasi akademik maupun non-akademik boleh, Kak? Iya, boleh. Oh, gitu. Cukup lumayan beda sama di gizi, walaupun ada dikit-dikit miripnya juga ya, Kak. Nah, sebenarnya tapi selama di sana, ada nggak sih, Kak, culture shock yang mungkin Kak Zahra rasain, dan gimana Kak Zahra cara ngadapinnya? Oke, kalau culture shock ya sebenarnya banyak sih banyak, cuma kayak gak ada yang, bikin sampai menjadi suatu masalah besar itu alhamdulillah nggak ada. Cuma yang mau aku mention mungkin ada 3. Yang pertama, itu porsi makanan di Amerika tuh gede banget. Oh ya? Jadi iya, jadi kalau misalnya kita makan di luar nih, beli 1 porsi, itu kayak kalau buat kita yang anak kosan itu bisa 3 kali makan sebenarnya. Wow. Iya, terus, jadi aku di sana naik 4,5 kilo. Wah, Dan itu gila. kayak iya, dan itu gede banget kan buat aku yang susah naikin berat badan gitu. Terus habis itu yang kedua adalah orang di sana itu biasanya suka, bukain pintu, maksudnya kayak nahanin pintu buat orang di belakangnya walaupun kayak masih jauh gitu. Jadi kadang-kadang pas kita jalan, kita ke arah pintu keluar, terus ada orang di depan kita, mereka udah jagain pintu, padahal kita masih kayak agak jauh, padahal kayak bisa, "Enggak apa-apa, duluan aja," tapi mereka bakal nungguin gitu. Habis itu yang ketiga, yang aku rasa yang beda banget ya sama di Indonesia itu adalah, mmm
Ini sih, enaknya menjadi pejalan kaki di sana karena, apa ya, jalur jalur jalan kakinya tuh ada, terus mereka juga mengutamakan pedestrian. Jadi kalau misalnya kita nyebrang, kelihatan kita udah mau nyebrang, biasanya tuh mobil tuh walaupun masih jauh gitu bakal nungguin. Jadi itu sih yang kerasa bedanya culture shock aku sama di sana. Oh, berarti itu tuh 3 hal yang mungkin bisa kita tiru juga ya, karena kan itu baik di Iya. IPB dan di Gizi khususnya. Nah, tapi Kak selama di sana itu ada nggak sih Kak perbedaan yang emang signifikan dari pelajaran? Apakah Kak Zahra juga belajar gizi atau emang pure beda aja gitu? Oke, jadi kalau pelajaran, jadi aku ngambil 6 mata kuliah selama di sana. Yang paling mirip sama gizi mungkin ada Introduction to Food Preservation. Itu kita belajar teknik pengawetan makanan, itu kurang lebih sama sih kayak yang kita lakukan sebagai anak gizi, misalnya di praktikum di mata kuliah ilmu bahan pangan. Jadi kita ada pertemuan kuliah 2 kali, habis itu ada praktikum. Praktikumnya itu waktu itu ada bikin keju, terus ada bikin, selai juga, kayak gitu. Untuk selain mata kuliah tersebut, sebenarnya nggak ada yang langsung berhubungan gitu sama gizi. Cuma kan kalau kita ya di gizi IPB kan ada enrichment course ya, dan EC kita kan terarah ya. Nah itu ada beberapa mata kuliah yang aku ambil yang ya bisalah masuk sebagai EC terarah seperti manajemen dan juga psikologi. Terus itu sih, sisanya aku ngambil cognitive neuroscience. Jadi sebenarnya kalau ISMA itu kita bisa lebih banyak explore ya Kak di luar gizi dan gimana experience-nya. Nah, untuk convert SKS sendiri, kan banyak nih Kak dari kita yang masih bingung gimana sih cara convert SKS untuk ISMA, karena banyak juga nih dari teman-teman Nutrizen yang mungkin denial gimana mau ikut ISMA tapi takut nggak bisa di-convert SKS-nya, gimana tuh Kak? Ya jadi untuk convert SKS ya, kalau aku kemarin gak ada yang dikonversi, tapi direkognisi. Jadi 20 SKS itu masuk dari ISMA itu masuk ke transkrip aku, dan untuk tahapan rekognisinya sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ribet sih menurut aku. Jadi pertama aku banyak konsul ke Komdik, ke Butina. Aku konsultasikan, jadi aku kasih transkrip dari UC Davis, itu isinya ada nama mata kuliahnya, terus ada nilainya. Nah, habis itu aku ngajuin mata kuliah tersebut agar dimasukkan ke student portal melalui Health Center IPB. Nah, kalau udah tinggal ngikutin aja tuh alur rekognisi SKS seperti biasa. Dan ya intinya kayak ngisi aja sih di student portal, dan abis itu udah keluar nilainya. Jadi nggak terlalu sulit sih menurut aku, mungkin dibandingkan dengan cerita teman-teman wordy aku dari universitas lain. Oh gitu. Jadi mungkin untuk Nutrizen yang mau ikuti ISMA juga, kita nggak perlu takut karena ternyata nggak sesulit itu untuk konversi SKS-nya. Nah, aku juga penasaran sih Kak, ada nggak sih kira-kira pengalaman yang memorable selama Kak Zahra ISMA kemarin? Oke, jadi kalau yang memorable mungkin banyak ya, karena kan aku juga pertama kali ke Amerika Serikat, dan teman-teman aku, jadi aku bareng sama 24 orang, 24 awardee lainnya. Uh, Kebanyakan kita juga pertama ke Amerika, jadi banyak banget first time kita yang kita laluin bareng-bareng, dan itu semua memorable. Cuma mungkin yang mau aku ceritain di sini ada cerita pas aku dan beberapa teman aku ke University of California Berkeley. Jadi UC Berkeley sama UC Davis itu jaraknya lumayan, ya bisa bilang deket tapi jauh juga gitu. Jadi kita naik kereta waktu itu. Nah, kenapa memorable? Karena waktu itu ada yang nge-guide kita, jadi kayak tour guide gitu selama kita di UC Berkeley, yaitu dosen cognitive neuroscience aku. Jadi sebenarnya dosen cognitive neuroscience ini beliau tuh researcher di UC Berkeley. Terus karena kita ada tiga orang awardee yang waktu itu ngambil mata kuliah cognitive neuroscience, kita lumayan dekat sama dosennya. Terus pas kita ke UC Berkeley, kita ajak nih, terus ternyata beliau bersedia, dan kita benar-benar kasih lihat UC Berkeley dari ujung barat ke timur ke utara selatan gitu. Terus karena beliau juga researcher ya di sana, kita bisa masuk ke tempat yang sebenarnya gak dibuka nih aksesnya untuk publik. Jadi kita sempat lihat ke ruang risetnya, terus sempat lihat ruang MRI juga. Jadi menurutku itu sesuatu yang memorable karena kayak wah, dosennya baik banget gitu. Seru banget ya Kak, karena itu juga pengalaman yang mungkin kalau kita kesana pun kita nggak bisa ngedapetin itu kalau bukan di ISMA. Nah, mungkin
Kak Zahra juga punya nggak sih kayak tips and trick nih supaya kita semua sama Nutrizen di rumah bisa ngikutin jejak Kak Zahra untuk ikuti ISMA? Oke, mungkin buat tips and trick aku bakal ngomongin 3 poin ya. Yang pertama itu teliti dalam menyiapkan berkas, karena tahap pertama itu kan administrasi berkas dan itu lumayan banyak yang harus disiapin, dan harus teliti. Kayak misalnya untuk English proficiency test-nya, TOEFL-nya, IELTS-nya, DET-nya itu harus dipastikan udah dikirim ke ISMA gitu. Selain itu yang kedua adalah trust yourself, terus kayak set clear objectives gitu. Jadi yakinlah sama diri sendiri, sama kemampuan kamu sendiri, dan kamu harus punya tujuan yang jelas, motivasi yang kuat. Kenapa sih kamu memilih untuk ikut ISMA? Karena menurut aku emang mendaftar ISMA tuh lumayan banyak yang dikorbankan ya. Jadi harus ada alasan kuat kenapa kamu mau memilih jalur itu gitu. Terus yang ketiga adalah ini mungkin spesifik untuk interview dan juga esai, yaitu be personal. Jadi tunjukin diri kamu dalam esai dan interview, tunjukin prinsip apa sih yang kamu pegang, apa sih tujuan kamu, terus hubungin mata kuliah yang kamu ambil atau negara yang kamu pilih untuk menjadi host country kamu dengan interest kamu gitu. Ini biar pihak ISMA juga bisa nilai nih, kita nih orangnya kayak gimana sih, dan bisa menghubungkan ekspektasi antara apa yang ISMA mau dengan apa yang kita mau. Mungkin itu tips dari aku. Wow, keren banget. Karena itu pasti bermanfaat untuk aku dan teman-teman Nutrizen di rumah. Jadi kalau bisa aku simpul ini dari cerita Kak Zahra dari awal yang emang mau banget ikuti ISMA dan akhirnya di semester kemarin berkesempatan untuk ikut dan join. Nah, ada satu pelajaran yang aku petik di mana kalau kita itu harus keluar dari zona nyaman dan nggak boleh takut untuk melangkah lebih jauh ya Kak. Karena kita nggak akan pernah tahu jalan mana yang bakal nganterin kita ke mimpi-mimpi kita. Dan mungkin the last question, Kak, yang mau aku tanyain dan berhubungan sama kebahagiaannya Kak Zahra. Karena aku sering kali ngobrol sama banyak orang yang mengejar mimpinya dan berusaha untuk bermanfaat bagi banyak orang, tapi kadang suka lupa untuk look back to their self. Jadi di momen ini aku mau ngasih kesempatan untuk Kak Zahra mengapresiasi dan juga berterima kasih kepada diri Kak Zahra sendiri. Oke, mungkin buat diri aku sendiri ya, mungkin aku mau ngucapin terima kasih karena udah mau bertahan dan udah mau mencoba untuk berani mencoba pada awalnya. Dan aku juga mau mengapresiasi karena ya udah berhasil melalui banyak hal ketika selama aku menyiapkan ISMA tersebut. Dan harapannya semoga aku ke Amerika 4,5 bulan gak sia-sia. Semoga ilmu yang aku dapat bisa diaplikasikan, bisa berbagi kebaikan, berbagi pengalaman ke banyak orang. Wow, keren banget. Dan aku juga mau berterima kasih kepada Kak Zahra yang udah meluangkan waktunya hari ini di Nutricast. Dan itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa. It means a lot buat aku dan Nutrizen di rumah. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu ya, Kak. Dan mungkin itu sedikit cerita dari Kak Zahra tentang ISMA. Semoga kita bisa mengambil pelajaran banyak dari podcast kita kali ini. Dan jangan takut untuk mencoba karena if you never try, you will never know. Unless your potential and think beyond yourself. Terima kasih Nutrizen di rumah yang sudah menemani aku untuk ngobrol bareng Kak Zahra. Jangan lupa ikuti Instagram kami di Himagizi dan subscribe YouTube kami di Himagizi IPB. See you next time. Dadah!